putra presiden di panggung politik. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik terhadap keluarga Presiden Joko Widodo semakin meningkat, terutama terhadap putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena statusnya sebagai anak presiden, tetapi juga karena berbagai prestasi dan langkah yang diambilnya. Namanya tidak hanya dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses, tetapi juga mulai disebut-sebut dalam dunia politik nasional. Kaisang telah membuktikan dirinya sebagai seorang pengusaha yang handal dengan berbagai bisnis yang dijalankannya, mulai dari kuliner hingga teknologi. Kehidupan pribadi dan kegiatan Kaisang memang selalu menarik perhatian media. Setiap gerak-geriknya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan bisnisnya, selalu menjadi bahan berita. Sebagai putra presiden, setiap langkahnya selalu diikuti. Publik ingin tahu bagaimana ia menjalani hidupnya dan apa saja yang ia lakukan. Apalagi belakangan ini, Kaisang mulai menunjukkan ketertarikannya pada politik. Ia sering terlihat menghadiri acara-acara politik dan berbicara tentang isu-isu nasional. Hal ini terlihat dari beberapa kunjungannya ke berbagai daerah, mendampingi ayahnya dalam kegiatan kenegaraan. Kaisang tampak semakin sering berada di sisi ayahnya, belajar dan mengamati bagaimana politik dijalankan. Keterlibatan Kaisang dalam kegiatan politik ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Apakah ini hanya sekedar ketertarikan sementara, ataukah ada niat yang lebih serius di baliknya? Apakah ini tanda bahwa ia akan mengikuti jejak kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang menjadi wali kota Solo? Gibran telah membuktikan bahwa anak presiden juga bisa sukses di dunia politik. Dan banyak yang berharap Kaisang akan melakukan hal yang sama. Kaisang sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai ambisinya di dunia politik. Namun, kehadirannya di berbagai acara politik dan keterlibatannya dalam diskusi-diskusi penting menunjukkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk terjun ke dunia politik. Beberapa tokoh politik bahkan sudah mulai mendekati Kaisang, melihat potensi besar yang dimilikinya. Mereka percaya bahwa dengan latar belakang dan pengalamannya, Kaisang bisa menjadi aset berharga bagi dunia politik Indonesia. Hanya waktu yang akan menjawab apakah Kaisang akan benar-benar terjun ke dunia politik atau tetap fokus pada bisnisnya. Yang pasti, perhatian publik terhadapnya tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Kabar calon pemimpin Jakarta. Rumor semakin kuat ketika beredar kabar bahwa Presiden Jokowi telah mengajukan nama Kaisang sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2024. Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di mana-mana, mulai dari pengamat politik hingga masyarakat biasa. Jakarta, sebagai ibu kota negara, tentu saja menarik bagi para politisi. Jabatan Gubernur DKI Jakarta dianggap sebagai posisi penting yang bisa membuka jalan untuk karier politik yang lebih tinggi. Tidak heran jika kemudian muncul dugaan bahwa Presiden Jokowi ingin menempatkan putra bungsunya di posisi tersebut. Kaisang Pangarep menolak kabar tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, Kaisang Pangarep dengan tegas menolak kabar yang beredar mengenai pencalonannya dalam dunia politik. Di tengah isu pencalonannya, Kaisang Pangarep dengan tegas membantah. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya spekulasi belaka. Melalui media sosialnya, ia menyatakan bahwa saat ini ia hanya ingin fokus mengembangkan bisnisnya. Kaisang menekankan bahwa bisnis adalah prioritas utamanya saat ini, dan ia ingin memberikan yang terbaik untuk perusahaan-perusahaan yang sedang ia kembangkan. Kaisang menegaskan bahwa dirinya belum tertarik untuk masuk ke dunia politik. Ia merasa bahwa dunia politik bukanlah jalur yang ingin ia tempuh saat ini, dan ia lebih memilih untuk berkontribusi melalui jalur bisnis. Ia merasa masih banyak yang harus dipelajari dan dikerjakan di luar politik. Kaisang percaya bahwa pengalaman dan pengetahuan yang ia dapatkan dari dunia bisnis akan sangat berharga untuk masa depannya. Pernyataan Kaisang ini tentu saja mengurangi beberapa spekulasi yang berkembang. Namun, tidak sedikit yang masih meragukan keputusannya dan menganggap bahwa ini mungkin hanya strategi politik. Namun, masyarakat masih menunggu konfirmasi resmi dari istana terkait isu pencalonan Kaisang. Banyak yang berharap bahwa istana akan memberikan klarifikasi lebih lanjut untuk mengakhiri spekulasi yang beredar. Apakah bantahan Kaisang ini hanya strategi politik atau memang benar ia belum ingin masuk ke dunia politik?
Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Hanya waktu yang akan menjawab apakah Kaisang benar-benar akan menjauh dari dunia politik atau akhirnya terjun ke dalamnya. Fokus bekerja untuk negara. Setiap hari, para pejabat pemerintah bekerja keras untuk memastikan negara berjalan dengan baik. Mereka mengemban tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat dan menjaga stabilitas negara. Tidak lama kemudian, staf khusus Presiden, Grace Natali, memberikan klarifikasi resmi dari istana. Dalam konferensi pers tersebut, ia menjelaskan berbagai isu yang sedang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengajukan nama Kaisang sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Rumor yang beredar di media sosial dan berbagai platform lainnya tidak memiliki dasar yang kuat. Grace Natali menjelaskan bahwa saat ini Presiden Jokowi hanya ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai presiden hingga akhir masa jabatannya. Beliau berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai program dan proyek yang telah direncanakan. Ia juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalan hidup mereka sendiri, termasuk dalam hal berpolitik. Presiden Jokowi percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Klarifikasi dari istana ini semakin memperjelas sikap Presiden Jokowi terkait isu pencalonan Kaisang. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami posisi resmi pemerintah. Namun, dunia politik memang sulit diprediksi. Dinamika politik selalu berubah dan penuh dengan tantangan. Para pemimpin harus selalu siap menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin untuk tetap fokus pada tugas mereka dan bekerja sama demi kepentingan negara. Hanya dengan kerja keras dan dedikasi, mereka dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Bagian kelima, perubahan dalam politik Jakarta. Isu pencalonan Kaisang Pangarep, meskipun sudah dibantah, membawa perubahan dalam peta politik DKI Jakarta. Beberapa partai politik mulai bergerak, menghitung peluang dan menyusun strategi untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Munculnya nama Kaisang, yang merupakan putra presiden, tentu saja mengubah peta politik yang ada. Partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar, yang selama ini mendominasi politik Jakarta, sekarang harus memikirkan kembali strategi mereka. Bagian ke-6, strategi partai politik. Partai-partai politik mulai menunjukkan strategi mereka dalam menyikapi isu pencalonan Kaisang. Beberapa partai politik, seperti PSI dan Nasdem, secara terbuka menyatakan dukungan mereka jika Kaisang memutuskan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Dukungan ini tentu saja diberikan karena melihat elektabilitas Kaisang yang cukup tinggi, terutama di kalangan anak muda. Di sisi lain, partai politik lain seperti Gerindra dan PKS, memilih untuk menunggu dan melihat. Mereka masih mempelajari situasi dan menunggu perkembangan lebih lanjut terkait isu ini. Bagian ke-7, Kaisang, antara bisnis dan politik. Di tengah isu politik yang menerpanya, Kaisang Pangarep tetap fokus pada bisnisnya. Ia terus aktif mempromosikan berbagai produk usahanya, mulai dari makanan hingga olahraga. Keberhasilan Kaisang dalam membangun bisnisnya ini membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di Indonesia. Namun pertanyaan besarnya adalah, akankah Kaisang tertarik untuk masuk ke dunia politik, mengikuti jejak ayah dan kakaknya? Bagian ke-8, peluang dan tantangan. Jika Kaisang Pangarep memutuskan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, ia tentu saja memiliki peluang besar untuk menang. Popularitasnya sebagai putra presiden, ditambah dengan citra positif dan kesuksesannya dalam berbisnis, menjadi modal yang sangat berharga. Namun, Kaisang juga harus siap menghadapi berbagai tantangan. Ia akan bersaing dengan para politisi senior yang lebih berpengalaman. Selain itu, Kaisang juga harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa ia bukan hanya anak presiden, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memimpin Jakarta. Bagian ke-9, penutup, menunggu babak selanjutnya. Isu pencalonan Kaisang Pangarep dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 masih menjadi tanda tanya besar. Masyarakat masih menunggu kelanjutan dari drama politik ini. Akankah Kaisang benar-benar masuk ke dunia politik atau tetap fokus pada bisnisnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Yang pasti, situasi politik menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 akan semakin menarik untuk disaksikan.